wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta dan pendengar Radio Kayu Manis di Jakarta, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah menyampaikan maksud dan niat kita pada pagi ini, melanjutkan taklim kita tentang surah Al-Baqarah yang masih berada pada ayat yang ke-183. Mari kita mohon kepada Allah hidayah dan ma'unahnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami, menghayati, meyakini dan mengamalkan apa yang sudah kita kaji dan yang akan kita kaji ini. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, kemarin kita baru sampai pada penjelasan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Maka pada pagi ini kita lanjutkan dengan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Yang dimaksud takwa, makna pengertian dasar dari takwa yang berlaku secara umum itu ada. Yaitu yang sering pada waktu khatib berkhutbah menerangkan mari kita bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Secara umum pengertian takwa demikian, yaitu taat. Taat kepada Allah, mengikuti kehendak Allah, mengikuti hukum Allah yang berisi perintah dan larangan. Tapi sudah barang tentu pengertian taat di sini, pengertian takwa di sini, takwa yang diproduk oleh ibadah, kan begitu tak? Modalnya iman. Ya ayyuhallazina amanu, ay orang-orang yang beriman. Iman ini modal. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Puasa ini ibadah. Ibadah sebagai dagangannya, umpama begitu ibaratnya. La'alakum tattaqun, untungnya takwa. Ya, iman itu modalnya, ibadah termasuk puasa itu dagangannya. Kan kalau punya modal dikelola kan ya. Kalau modal didimin aja kira-kira habis nggak modalnya? Habis. Iman kalau tidak dipakai untuk ibadah, habis. Ibadah. Di antaranya ibadah puasa. Nah, produknya, keuntungannya adalah takwa. Salat juga ibadah. Keuntungannya juga takwa. Zakat juga ibadah. Keuntungannya juga takwa. Haji juga ibadah. Keuntungannya takwa. Cuma tentunya takwa haji, takwa ya. Takwa min asaril haji. Takwa dari kesannya haji itu tentunya berbeda dengan takwa min asaris salah. Dari puasa merupakan indera kesan daripada sholat. Begitu pula takwa kesan sholat tentunya akan berbeda dengan puasa. Begitu. Kan? Di sini takwa kesan daripada puasa.
Takwa dari kesan puasa itu apa? Tentunya di sini adalah kemampuan ruhaniah, kesanggupan ruhani. Kesanggupan yang bagaimana? Kesanggupan rohaniah untuk mengendalikan diri. Agak kasar, mengekang nafsu. Kalau agak halus itu mengendalikan diri. Sehingga nafsunya tidak liar. Tidak apa? Tidak liar. Dan sekaligus membendung meledaknya ulah tingkah nafsu yang haram. Nafsu yang haram apa? Itu hawa nafsu. Hawa itu kehendak yang jelek. Kalau nafsu netral sebetulnya. Nafsu makan, nafsu minum, kan gitu ya. Nafsu tidur, nafsu macam-macam deh ya. Nafsu itu normal. Netral. Oh, ketawa sih. Netral, normal. Coba kalau nggak ada nafsu makan, kan dicarikan obat supaya mau makan. Ya enggak? Coba kalau nggak bisa tidur, kan dicarikan obat supaya tidur. Macam-macam kan? Obat. Nah, tapi kalau sudah pakai artikel hawa, kenapa? Hawa itu kehendak yang jelek. Maka hawa nafsu yang sudah diilhami dengan kehendak yang jelek. Inilah. Maka sekaligus membendung meledaknya nafsu yang jahat, yaitu hawa nafsu. Nafsunya itu sendiri meskipun normal harus dikendalikan. Makanya makan. Kepenginnya itu sak baki, habis tempe basem itu kan. Itu maunya nafsu itu ya. Tapi ya dikendalikan. Bolak-balik. Nah, upama mihun. Itu ya pengennya bolak-balik aja. Tapi dikendalikan. Begitulah ya. Ini masih ada lagi dalam juz. Dikendalikan itu. Allah ya Rabbi. Dikendalikan. Apalagi kalau sudah jadi hawa. Nah inilah. Diterangkan oleh Allah dalam surat Maryam. Surat apa? Maryam. Surat 19. Mulai dari ayat 59 sampai dengan 60. Di situ diterangkan yang maknanya dalam bahasa Indonesia, maka datanglah sesudah mereka, yaitu para nabi dan para solihin. Jadi, maka datanglah sesudah mereka. Apa? Satu generasi yang buruk, yang mengabaikan sholat, mengabaikan ibadah. Betapa ibadah itu penting kan? Dan hanya mengikuti hawa nafsu. Nah, wattaba'us syahawat. Yang hanya mengikuti hawa nafsu, kelak mereka akan menjumpai kesesatan. Nah, fasaufa yalquna ghayya. Fasaufa, maka nanti yang akan datang yalquna, mereka akan bertemu ghayya, kesesatan. Di sini diterangkan orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, itu pasti akan bertemu dengan kesesatan. Maka disinilah mengapa di sini katakan mereka meninggalkan ibadah. Ibadah sudah diabaikan, sholat sudah ditinggalkan, puasa sudah tidak ada lagi gunanya. Menurut mereka begitu. Maknanya seperginya para nabi dan para sholihin, di mana umat makin jauh jarak hidupnya dengan para nabi. Dan apalagi kalau sudah jauh dari para nabi, lalu jauh pula dari orang yang soleh-soleh pergaulannya. Sudah tidak ketemu nabi, bergaulnya dengan orang yang tidak soleh. Jauh dari orang saleh. Ia akan menjadi tak turut terhadap nafsu. Dan akibatnya akan ketemu dengan kesesatan.
Sebab nafsu memang suka menyesatkan dan memang mendorong orang untuk berbuat jelek. Demikian maka dimaksud dengan takwa ya adalah di sini takwa mampu mengendalikan diri, menekan nafsu dan membendung jangan sampai nafsu meledak menjadi hawa nafsu. Itulah hikmah pertama di antara sekian banyak hikmah tentang puasa. Itu di dalam urusan kejiwaan demikian ini. Selanjutnya, orang yang berpuasa itu mempunyai kontrol pribadi, disiplin pribadi yang tinggi. Yang kedua, takwanya itu hikmahnya, takwa itu di sini apa? Mempunyai kontrol pribadi, disiplin pribadi yang tinggi. Kenapa? Puasa itu ibadah yang tidak seperti ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain diperintahkan melakukan satu perbuatan. Umpamanya perbuatan sholat, ya, kan kelihatan. Bila dia sembunyi, kan melakukan perbuatan. Apalagi pergi haji, kelihatan. Yang pergi tuaran yang nganter sak kampung, gitu kan? Ini kelihatan ini. Allah ya Rabbi. Orang sedekah deh, biar sembunyi kayak apapun, kelihatan, minimal kelihatan oleh yang diberi sedekah. Yang diberi sedekah itu akan melihat. Tapi kalau yang namanya puasa, coba dah, yang siang deh, Pak Saryar ketemu saya, Pak Malik ketemu saya. Ngerti tidak kalau saya puasa? Gak ngerti. Kalau kelihatannya lemas, padahal lemas kekenyangan kan bisa terjadi. Upama daripada ada nyontokin orang lain kan lebih baik diri sendiri. Kan gitu ya. Memang justru puasa itu perintahnya tidak boleh melakukan perbuatan. Itu perbuatan makan, perbuatan minum. Kan nggak tahu. Coba ibu, suaminya ikut sahur, ikut buka, berangkat kantor, kok pulang. Kan yang nggak ngerti tuh. Udah makan apa dia kan nggak ngerti. Puasa apa tidak kan nggak ngerti. Dasarnya cuma percaya kan gitu. Pulang pokoknya lemas. Kan gitu. Lemas. Padahal siangnya ngendon di kantin, gitu kan bisa juga. Jadi mengapa? Maka orang puasa takwanya apa? Takwa disiplin. Orang yang puasa itu meskipun sendirian, di rumah sendiri, sepi, kan gitu. Ada roti sendirian di rumah, ada roti milik sendiri, ada gadon. Punya sendiri, di meja sendiri. Kalau dimakan atau tidak ditangkap polisi, mikirin. Tapi dia tidak berani makan. Yang paling sepi lagi di kamar mandi. Itu paling sepi kan itu kan. Waktu mandi kan air lewat. Ini. Utamanya nyecep apa tuh. Tapi tuh dia tidak berani, kenapa? Allah. Jadi saya menggambarkan itu gampang diterimalah semua pihak. Nggak usah cerita macam-macam nih. Satu macam aja sulit. Jadi ini lah Allah ya Rabb. Jadi begitulah. Saya mempunyai daya kontrol yang tinggi. Dia tahu bahwa Allahu alimun khabir. Allah itu adalah alim, maha mengetahui. Ini orang yang berpuasa itu demi yang tidak berani dia. Baik. Yang berikutnya, takwa itu di sini apa? Takwa itu yang ditumbuhkan oleh puasa akan menumbuhkan, menyuburkan rasa rahmah, rasa kasih sayang, dan akan melanjutkan rasa rahmah ini dengan rasa karimah, rasa kemuliaan hati.
Rasa rahmah itu rasa kasih sayang, rasa simpati. Rasa karimah itu rasa partisipasi. Ini namanya apa? Peka sosial. Peka kepada lingkungan masyarakatnya. Apalagi hatinya ya. Indranya saja peka kok. Coba orang kalau sedang puasa, itu bau-bauan itu jelas sekali. Kalau tidak puasa, biar lapar nggak setajam ini kok. Coba aja. Lapar tapi tidak puasa. Tapi kalau sudah puasa, godaan. Jujungan godaan puasa. Iya, itu kan kalau bau enak. Ini bau nggak enak pun orang lain belum nyium, dia sudah nyium. Iya, betul. Orang puasa itu tajam sekali. Peka itu baru fisik, apalagi hati nuraninya peka. Orang yang membiasakan puasa, mudah simpati kepada derita orang lain. Tapi nanti ada yang aku derita, aku nggak ada yang simpati itu. Jadi kita silakan. Maka disinilah rasa rahmah, rasa karimah itu diasah dengan puasa. Sehingga kemampuan untuk berkorban ada. Kemampuan untuk berkorban ada. Meskipun dia bisa berbuat, tapi dia tidak mau berbuat. Mau makan bisa, mau minum bisa. Toh dia tidak mau. Karena tidak boleh. Pengorbanan. Ya. Mau makan bisa, tapi tidak mau. Karena dilarang. Maka begitulah ya. Di antara takwa hasil puasa itu fenomenanya seperti itu. Iya. Di antaranya lagi itu apa? Apa produk puasa adalah diterangkan kalau dilihat dari segi fisik. Nabi bersabda, sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu sehat, supaya kamu sehat. Memang orang puasa kok sehat gimana ya? Lemes ya. Halo? Lemes. Ya orang bego kadang-kadang gitu kan. Nah kok sehat itu bagaimana Pak Malik? Kok dikatakan sehat itu gimana? Beberapa ahli kesehatan, sarjana medis, guru besar medis menerangkan dengan segala ilmu yang ada. Sehingga mereka mengatakan bahwa puasa itu adalah salah satu metode ampuh untuk penyembuhan penyakit, beberapa macam penyakit. Kenapa? Sebab dalam puasa itu diantaranya terjadi proses rejuvenisasi sel, permajaan sel. Sel-sel dari dalam tubuh itu diremajakan. Orang yang suka puasa itu awet gitu. Awet muda maksudnya gitu ya. Ya, awet muda dalam arti cara berpikirnya apanya itu tidak terganggu. Coba orang yang puasa kan lainnya. Ini diaplikasikan pada puasa semua. Ini yang puasa semua. Orang yang puasa kan lain. Ya, lain. Enteng. Coba Bu, kalau nggak percaya ya, coba deh. Ular dan puasa berminggu-minggu, nanti kan ganti kulit. Jadi muda itu ilmu perularan. Betul. Iya. Dia puasa, iya. Nah itulah artinya apa? Permajaan sel-sel. Dia jadi muda lagi. Itulah puasa itu begitu. Tidak percaya ya Allah. Paper ini dikedepankan oleh Brigadir Jenderal Purnawirawan Dr. Yusuf, dulu Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. 2 tahun yang lampau. Ya, gimana? Keluarga pengajian takwa 1 yang dipimpin oleh Pak Singgi
itu mengadakan sarasehan istilahnya itu. Beliau mengedepankan itu. Dengan beberapa literatur diterangkan. Iman. Itu apa itu namanya? Laba-laba kan begitu. Kalau janji kulit, itu puasa nggak makan sekian hari. Yang muda lagi. Kan gitu? Kita kan nggak janji kulit. Soalnya yang ini Ibu Sadikin bantah tapi dalam hati bener kok. Itu ya. Lagi, coba kucing, anjing, ayam kalau sakit nggak mau makan. Kenapa? Mengobatan diri sendiri. Manusia juga gitu, lain lagi tuh manusia nggak mau makannya si nekat gitu. Daripada hidup, itu kan daripada itu. Ini Pak Danawir ketawa berarti Bu Danawir ya Allah ya Rabb. Baik, ayam kalau sakit, burung sakit, anjing sakit, nggak makan. Kenapa? Mengobati dirinya. Disuruh makan diem aja. Jangan dipaksa. Jangan. Begitu mengobati diri dengan puasa. Ya apa self healing. Penyembuhan dengan diri sendiri caranya. Dan maaf, di luar negeri sudah banyak beberapa macam penyakit yang penyembuhannya dengan jalan puasa. Diet. Nah, diet dengan pasang telur. Inilah ibu bapak-bapak saudara-saudara yang saya hormati. Di antaranya itu badan jadi sehat. Ya kan? Ya orang pencernaan kan ini abdomen kan tugasnya jadi ringan. Perut ini ringan. Tidak kamu tuh brak. Kalau puasa kan tidurnya juga susah loh ya. Perut kosong. Betul? Ngantuk terus katanya. Tapi maaf, tentunya puasa yang akan menimbulkan hikmah yang semacam ini, puasa yang dilakukan dengan baik menurut aturan ya. Artinya betul-betul puasa, karena memang puasa itu adalah mengendalikan diri. Jadi jangan nanti begitu puasa, begitu berbuka terus istilahnya anak-anak muda balas dendam, ya kan? Terus makannya takut. Nah ini tidak akan ada gunanya. Ya, jangan begitu, jangan puasa itu siang hari dengan tekun, ya, menahan lapar, menahan haus, malamnya meledak. Ya. Menahan lapar, menahan haus, menahan apa saja di waktu siang hari. Malamnya memperbanyak makan, memperbanyak minum. Keliru. Puasa yang begini tidak akan mendapatkan hikmah. Hikmah takwa tidak akan ada. Bulan Ramadan itu bulan jihad. Di siang hari berjihad dengan mengendalikan diri dari makan, minum, dan lain-lainnya. Di malam harinya berjihad dengan jalan apa? Memperbanyak ibadah. Bukan memperbanyak makan. Bukan memperbanyak makan. Tapi biasanya begitu. Kalau malam sudah itu ngemil aja. Habis tarawih makan. Duduk-duduk lihat televisi selesai makan. Dan aku itu sebelasan itu. Nanti tidur, bangun sahur makan. Siangnya bilang aku puasa kok tambah gemuk loh Mbak. Ya mesti tambah gemuk wong koyo ngono. Pak Joko guyu kira tuh gawe ini. Puasa kok tambah gemuk lah. Enggak gemuk gimana? Maka tentunya puasa yang baik dengan tertib. Begitulah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, ya. Lalu sudah barang tentu orang puasa biasanya sehat karena tertib. Maka menjadi orang yang biasa tertib. Puasa kan hidupnya teratur. Biar makannya sedikit, badannya juga tetap dalam keadaan kondisi yang baik. Kenapa? Jam sekian buka. Kan gitu. Pergi tarawih. Habis tarawih makan sedikit. Baca Quran. Terus tidur. Jam sekian sahur. Makannya tetap teratur. Kalau nggak puasa kan nggak teratur. Lihat samber.
Lihat sambil kan gitu kan. Teratur. Ya? Ya apa aja itu. Ketuk lindri, sambil. Kalau kita kan gitu kadang-kadang karena merasa tidak puasa. Kalau puasa kan diatur. Maka ini di antara takwa manifestasinya hidup tertib. Nah, di antara takwa dalam makna produk puasa demikian. Nah, saya kira pagi ini sampai di sini dulu. Dengan demikian ini ayat 183 dianggap selesai. Besok pagi kita lanjutkan dengan ayat yang ke-184. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.